Ada agenda penting dari Kementerian Sosial yang ini juga ditugaskan untuk para pendamping PKH untuk melakukan agenda tersebut. Nah, agenda ini dilakukan sampai hari ini hingga sampai tanggal 13 November tahun 2022. Kira-kira ada agenda apa ya hari ini hingga tanggal 13 November tahun 2022 mendatang ini? Nah, ini juga sasarannya termasuk para KPM PKH dan KPM BPNT yang tergolong dalam kelompok berikut ini. Nah, siap-siap saja apakah ada agenda terkait mengenai pencairan PKH tahap 4 atau mungkin pencairan BPNT ya. Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai agenda penting dari Kementerian Sosial ya saat ini sedang berjalan hingga sampai tanggal 13 November tahun 2022 mendatang. Nah, kira-kira apa ya agenda pentingnya hari ini hingga sampai 13 November tahun 2022? Apakah ini ada kaitannya dengan pencairan atau jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga pencairan BPNT Oktober-November? Nah, siap-siap saja ini ada kaitannya dengan para KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk dalam golongan berikut ini. Nah, ini termasuk kabar gembira juga ya. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, sebelumnya saya akan memberikan informasi yang lain adalah terkait mengenai kabar hoax terkait mengenai surat yang beredar. Bahkan saya baru saja menemukannya ini di YouTube ya. Ada surat yang isinya itu sangat lucu dan sangat aneh sekali. Di situ ada seperti surat dari pusat, tapi mengatasnamakan koordinator KPM. Nah, ini dari Kementerian Sosial, ini nggak ada namanya Dirjen Koordinator KPM. Ini sangat ngawur sekali pokok suratnya. Nah, ini mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari keuntungan ya. Nah, jadi di dalam surat tersebut itu menyatakan bahwasanya penerima KPM di tanggal 14 November itu kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang sudah tahu atau baca suratnya itu, koordinator KPM di tanggal 14 November akan ada pencairan PKH 1.250.000. Kemudian ada telur 1 krat, ada beras 10 kilo. Kemudian ada banyak lah pokoknya. Nah itu kemudian ditandatangani dan capnya itu, stempelnya itu adalah dari Kementerian Sosial. Wah ini sangat ngawur sekali ya. Ini bahkan kalau bikin surat ngawur ini ya mungkin bisa saja dipidana ya. Nah ini saya pastikan jangan sampai percaya terhadap surat tersebut atau berita tersebut. Karena itu merupakan berita yang hoax, sangat tidak benar sekali. Jadi untuk para sobat YouTube semua yang mungkin sebagai KPM ke PKH maupun juga KPM BPNT, mohon untuk lebih teliti kembali menyaring informasi-informasi dari media sosial dan juga jangan serta-merta menonton YouTube itu dari judulnya saja. Jadi silakan disimak isi videonya, video siapapun itu silakan disimak agar tidak terjadi gagal paham, karena biasanya ya namanya judul YouTube itu biasanya ya clickbait. Clickbait itu ya gimana bisa menarik penonton. Jadi
kalau di sini itu dalam penjelasannya kalau di channel ini, nah ini selalu saya jelaskan sesuai dengan fakta, sesuai dengan aturannya, karena saya sendiri juga sebagai pendamping PKH ya. Jadi mohon untuk diteliti kembali bagi sobat YouTube semua, para KPM PKH dan KPM BPNT jika mendapatkan informasi dari media sosial, dari manapun itu ya. Nah, sobat YouTube, langsung saja kita masuk ke inti videonya terkait mengenai sampai hari ini sudah memasuki tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Ini hampir mendekati pertengahan bulan November. Apakah ada kabar pencairan PKH ya? Nah, hingga sampai saat ini kabar pencairan PKH untuk pencairannya tahap 4 ini nampaknya belum ada sama sekali SP2D yang turun. Nah, terkait mengenai judul video ini, agenda penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk hingga sampai saat ini, sampai tanggal 13 November, nah ini dilakukan oleh para pendamping PKH juga saat ini. Ini merupakan agenda perpanjangan untuk memverifikasi, validasi, verval atau untuk mensurvei kembali data anak YAPI atau yatim piatu ya. YAPI itu yatim piatu. Nah, sasaran yatim piatu ini nanti hasil verifikasinya, hasil surveinya itu nanti kemungkinan akan dijadikan dasar oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan berupa santunan anak yatim piatu, di mana bantuan tersebut itu di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial. Nah, setiap anak yatim nanti yang ditetapkan sebagai penerima bantuan itu rencananya akan mendapatkan Rp200.000 per bulan. Nah, siapa saja anak yatim piatu yang dijadikan sasaran di dalam program ini? Nah, itu adalah mereka yang datanya sudah ada di aplikasi masing-masing pendamping PKH dan pendamping rehabilitasi sosial. Jadi namanya sudah ada di situ. Nah, kenapa kok namanya ada di situ? Karena di Kementerian Sosial itu adalah mereka yang sudah masuk DTKS yang datanya ini terindikasi itu berpisah dengan orang tua kandungnya. Bisa ayah, bisa ibu, atau bisa kedua-duanya. Nah, jadi datanya yang sudah masuk di situ harus disurvei ulang oleh para pendamping untuk memastikan apakah benar anak ini merupakan anak yatim atau piatu, atau mungkin anak yatim piatu, atau bahkan orang tuanya ternyata masih lengkap. Karena mungkin suatu keadaan tertentu sehingga dia ini ikut kakak saudaranya, tidak ikut kakak orang tuanya. Bisa saja terjadi seperti itu di lapangan. Nah, saya sendiri kemarin juga sudah melakukan survei terkait mengenai anak yatim piatu ini. Nah, kebanyakan itu ya ada ibunya yang sudah meninggal, atau ada bapaknya yang sudah meninggal, atau bahkan kedua-duanya sehingga ikut orang tuanya atau walinya. Nah, nanti itu akan disurvei kembali apakah anak tersebut masuk kategori miskin atau rentan miskin. Nah, jika masuk kategori miskin dan ternyata betul anak yatim atau bahkan yatim piatu atau piatu, nah itu nanti yang dimasukkan datanya di situ adalah walinya. Bisa mungkin saudaranya atau pak leknya, bu leknya, pamannya, bibinya, itu mungkin yang menjadi wali di situ. Nah, nanti kemungkinan jika lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan, nah itu yang dibuatkan rekening ya walinya tersebut. Karena mungkin orang tuanya sudah meninggal semuanya, atau mungkin salah satunya sudah meninggal, misal ibunya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal, dan ibunya itu merantau keluar pulau atau keluar kota. Nah, itu yang pasti harus ada wali atau orang tua yang mengasuhnya, bisa saudaranya, seperti itu ya. Jadi itu untuk agendanya itu diperpanjang ya hingga tanggal 13 November. Dan yatim piatu ini kenapa kok saya menyebutkan tadi golongannya itu ada KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, ini dari berdasarkan fakta di lapangan. Saya kemarin survei juga ya. Nah, ini ternyata
anak tersebut ini dulunya dapat PKH orang tuanya. Misal atas nama ibunya. Nah, ibunya ini dulu sempat dapat PKH, tapi sudah tidak cair lagi bantuannya karena nama ibunya ini mungkin dulu tidak padan dan sudah meninggal, sudah terlaporkan meninggal di Dukcapil. Akhirnya ya tidak cair sampai sekarang bantuan PKH-nya, bahkan mungkin bantuan BPNT-nya juga. Nah, alhamdulillah dengan adanya data verifikasi anak yatim piatu tersebut, ya masih ada harapan untuk nanti akan mendapatkan kembali bantuan, mungkin ya santunan tersebut setiap bulannya Rp200.000. Nah, jika sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan nanti. Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube semua terkait mengenai agenda penting dari Kementerian Sosial, dan data tersebut adalah data para keluarga yang sudah masuk DTKS ya. Kalau belum masuk DTKS ya nggak mungkin ada di aplikasi kami itu datanya itu langsung di HP ya, di Six Mobile namanya, itu langsung kami survei data yang sudah ada di situ. Oke, demikian info dari saya. Harap bersabar menanti ya untuk pencairan PKH tahap 4, sabar menanti SP2D yang nanti akan diturunkan ke para pendamping. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.